Bayangkan ini sebentar saja. Selama puluhan tahun, Indonesia selalu disebut sebagai negara yang kaya sumber daya alam. Minyak, gas, batu bara, nikel, emas, tembaga. Tapi sekarang ada satu tambang baru yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tambang ini tidak berkilau, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat mata, tapi nilainya bisa melampaui semuanya. Tambang ini bernama karbon. Dan ironisnya, ia datang dalam bentuk yang selama ini kita anggap sebagai sampah. Selama bertahun-tahun, kita sering merasa dipermalukan. Indonesia dijadikan tempat pembuangan baju bekas, sepatu bekas, limbah tekstil, dan berbagai produk sisa dari negara-negara maju. Setiap kali kabar itu muncul, amarah publik selalu sama. Kenapa kita mau jadi tempat sampah dunia? Kenapa negara sebesar Indonesia rela menerima limbah yang bahkan sudah ditolak oleh negara asalnya sendiri? Di titik itu, rasa nasionalisme dan kepedulian lingkungan bercampur menjadi satu. Kita merasa dirugikan, dilecehkan, dan diposisikan sebagai korban sistem ekonomi global. Namun, ada satu jenis limbah yang ceritanya justru berbalik arah. Karbon. Emisi karbon yang selama ini dianggap sebagai musuh utama lingkungan. Ternyata bisa menjadi aset strategis baru. Bahkan bukan sekadar aset, tapi fondasi ekonomi hijau masa depan. Dan yang membuat cerita ini semakin mengejutkan, Indonesia justru berada di posisi paling menguntungkan dalam permainan global ini. Dunia saat ini sedang berada di titik genting. Perubahan iklim bukan lagi isu masa depan, tapi realitas hari ini. Gelombang panas ekstrem, banjir besar, kekeringan panjang, kebakaran hutan, semuanya terjadi bersamaan. Negara-negara maju yang selama ratusan tahun membangun kemakmuran dengan membakar batu bara, minyak, dan gas, kini terjebak oleh sistem yang mereka ciptakan sendiri. Mereka harus menurunkan emisi karbon, tapi di saat yang sama, industri mereka tidak bisa berhenti begitu saja. Industri siman baja, migas, petrokimia, dan pembangkit listrik berbasis fosil adalah tulang punggung ekonomi modern. Masalahnya, industri-industri ini membutuhkan suhu ekstrem, reaksi kimia kompleks, dan energi besar yang sampai hari ini belum sepenuhnya bisa digantikan oleh energi terbarukan secara ekonomis. Energi surya dan angin memang bersih, tapi belum cukup stabil dan murah untuk kebutuhan industri berat skala raksasa. Disinilah dunia menemukan dilema besar. Target net zero emission sudah dicanangkan, tapi jalannya buntu. Jawaban dari kebuntuan itu adalah teknologi Carbon Capture Storage atau CCS. Sebuah teknologi yang pada dasarnya menangkap karbon dioksida dari aktivitas industri, lalu menyimpannya jauh di dalam perut bumi, di formasi geologi yang aman dan stabil. Bukan sekadar menyembunyikan masalah, tapi mengunci karbon agar tidak kembali ke atmosfer selama ratusan hingga ribuan tahun. Dan disinilah Indonesia masuk sebagai pemain kunci. Sedikit orang menyadari bahwa warisan kejayaan minyak Indonesia di masa lalu justru menjadi tiket emas untuk masa depan. Dari era 1970-an hingga 1990-an, Indonesia pernah menjadi raja minyak di Asia Tenggara. Sumur-sumur minyak dibor dari Aceh sampai Papua. Hari ini, sebagian besar sumur itu memang sudah tidak lagi produktif, tapi jumlahnya tidak kecil. Lebih dari 13.000 sumur minyak tua tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Apa yang dulu dianggap sebagai peninggalan masa lalu, kini berubah menjadi peluang strategis. Bekas sumur minyak dan gas memiliki satu keunggulan besar. Formasi geologinya sudah teruji. Lapisan batuan yang dulu mampu menyimpan minyak dan gas selama jutaan tahun, juga mampu menyimpan karbon dioksida dengan aman. Dengan kata lain, Indonesia memiliki brankas karbon alami yang sudah siap pakai. Hasil berbagai riset menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan karbon Indonesia mencapai sekitar 600 gigaton. Angka ini bukan angka main-main. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas penyimpanan karbon terbesar di Asia dan keempat terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, China, dan Rusia. Bahkan kapasitas ini cukup untuk menyerap emisi karbon bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari negara-negara industri besar seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Di titik ini, posisi Indonesia berubah total. Kita bukan lagi sekadar negara berkembang yang pasif menerima dampak perubahan iklim. Kita menjadi penentu arah perdagangan karbon global. Karbon yang dulu dianggap limbah kini menjadi komoditas strategis. Negara-negara yang tidak memiliki kapasitas geologi untuk menyimpan karbon akan mencari negara yang memilikinya. Dan Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara itu.
Potensi ekonominya luar biasa. Berbagai proyeksi menunjukkan bahwa nilai perdagangan dan ekspor jasa penyimpanan karbon Indonesia bisa mencapai lebih dari 560 miliar dolar Amerika pada tahun ke-2040. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya mendekati 10.000 triliun rupiah. Angka yang setara dengan beberapa kali APBN Indonesia. Ini bukan sekadar tambahan pemasukan, tapi potensi mesin ekonomi baru yang benar-benar berbeda dari model ekstraktif lama. Yang membuat CCS semakin menarik adalah dukungan kebijakan global. Negara-negara maju kini berlomba-lomba memberikan insentif besar bagi industri yang mengadopsi teknologi ini. Amerika Serikat memberikan potongan pajak masif melalui Inflation Reduction Act Kanada, memungkinkan perusahaan mengklaim hingga separuh biaya investasi CS sebagai kredit pajak. Norwegia bahkan menanggung sebagian besar biaya proyek CCS perusahaan nasionalnya. Di Eropa, produk industri yang dihasilkan dengan teknologi CCS bisa dijual dengan harga premium karena dianggap lebih ramah lingkungan. Artinya sederhana, tanpa CCS, produk industri akan dianggap kotor dan mulai ditolak oleh pasar global. Dengan CCS, produk bukan hanya diterima, tapi dihargai lebih mahal. Inilah sebabnya parusihan raksasa dunia tidak lagi bertanya apakah CCS perlu, tapi seberapa cepat mereka bisa mengimplementasikannya. Indonesia pun tidak tinggal diam. Saat ini sudah ada 19 proyek CCS yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Proyek-proyek ini melibatkan nama-nama besar seperti ExxonMobil, BP, Inpex dari Jepang, Repsol, hingga BUMN strategis seperti Pertamina, PLN, dan Pupuk Indonesia. Proyek-proyek ini berada di darat dan di laut, menunjukkan bahwa Indonesia serius membangun ekosistem CCS secara nasional. Bahkan BP dan Exxon saja sudah menyatakan kesiapan menggelontorkan investasi hingga 10 miliar dolar Amerika untuk fasilitas CCS di Indonesia. Ini menunjukkan satu hal penting. Indonesia bukan lagi sekadar objek investasi, tapi mitra strategis dalam transisi energi global. Namun, kebanggaan ini tentu harus diiringi dengan kesadaran penuh akan tantangannya. CCS bukan teknologi murah. Ia membutuhkan riset geologi mendalam, standar keselamatan internasional yang ketat, dan investasi infrastruktur berskala raksasa. Karbon tidak boleh bocor, tidak boleh salah lokasi, dan tidak boleh menimbulkan risiko jangka panjang. Karena itu, CCS hanya bisa dijalankan oleh negara yang memiliki kapasitas ilmiah, regulasi kuat, dan stabilitas politik yang memadai. Indonesia memenuhi banyak dari syarat itu, tapi belum semuanya. Regulasi harus diperkuat, transparansi harus dijaga, dan kepentingan nasional harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh jatuh ke jebakan lama, di mana sumber daya strategis dikelola tanpa nilai tambah maksimal bagi rakyatnya sendiri. Yang juga penting dipahami adalah bahwa CCS bukan solusi abadi. Teknologi ini adalah jembatan. Masa emasnya diperkirakan hanya sampai sekitar tahun 2050 atau paling lambat ke 2060. Setelah itu, dunia akan benar-benar beralih ke energi terbarukan penuh. Artinya, Indonesia hanya punya waktu sekitar 25 hingga 35 tahun untuk memanfaatkan momentum ini secara maksimal. Disinilah pertanyaan besar itu muncul. Apakah Indonesia siap memimpin ekonomi hijau Asia dengan kekuatan berangkas karbon 600 gigaton ini? Atau justru kita akan kembali menjadi penonton ketika negara lain bergerak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih strategis? Jawabannya akan ditentukan bukan oleh potensi alam semata, tapi oleh keberanian, kebijakan, kecerdasan regulasi, dan visi jangka panjang. Jika dikelola dengan benar, karbon bisa menjadi hadiah terakhir dari era fosil untuk membiayai masa depan hijau Indonesia. Jika disia-siakan, ia hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah peluang yang terlewat. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia punya kesempatan bukan hanya mengejar tapi memimpi. Bukan karena kita paling maju, tapi karena alam, sejarah, dan momentum global bertemu di satu titik yang sama. Titik bernama karbon.